Al-kitabah. Ini yang sering kita bahas dalam masalah zakat. Bahwa budak boleh menerima zakat. Nah, budak macam ini. Budak yang diberikan oleh tuannya janji, dia bisa merdeka kalau bisa menebus nilai tertentu. Kata tuannya, kamu bisa merdeka jika kamu bisa menebus 50 juta. Jika kamu bisa menebus 10 juta. Lalu diberikan kesempatan, pergilah bekerja. Bekerjalah dia. Membersihkan masjid, pergi berjualan, kerja dengan orang, bertukang, kerja proyek, segala macam. Lalu dia punya hasil. Hasil tadi boleh dia jadikan untuk menangsur dia merdekakan diri pada tuannya. Bila kita bantu dengan zakat, otomatis dana tadi cepat selesai. Ini budak yang dibolehkan untuk firriqab dalam masalah zakat itu. Ngerti? Perkitabah. Wal kitabatu mustahabbatun idza sa'alaha al-'abdu wa kana ma'mudan muktasiban. Melakukan akad kitabah antara tuan dengan budak itu dianjurkan syariat. Bila budak meminta, tuan, berilah saya hak merdeka. Saya tebus pada tuan, berapa tuan hendak saya tebus? Oh, boleh. Kamu tebus 20 juta, kamu merdeka. Tapi dengan syarat, wa kana ma'mudan muktasiban. Bila budak tadi orang bisa dipercaya, dia amanah, dan dia mampu berusaha. Sehingga dengan berusaha bisa mengumpulkan dana. Dengan dipercaya, kemanapun dia pergi tak khawatir tuan tadi harta akan didapatkan tuan. Wala tasihhu illa bimalin ma'lum. Tidak sah akad kitabah kecuali dengan menyebutkan nominal yang jelas. Contoh, berapa itu bos? 10 juta, 50 juta, itu boleh. Tapi ayolah, tebuslah. Pokoknya kerja uang lo, nanti tebus. Kalau tak disebutkan angkanya, tak boleh. Jangan nanti pas sudah tebus 10 juta, aku maunya 50 juta. Kata budak, kan kata tuan dulu cuma penting tebus. Aku bisa 10 juta. Oh enggak, aku maunya 50 juta. Masa 10 juta? Bertengkarlah kawan tadi. Maka sepakati sejak awal berapa nilai yang mesti ditebus. Jika ada nilainya, boleh. Wa yakunu mu'ajjalan ila ajalin ma'lum, dan diberikan tempo waktu sampai batas yang disepakati. Contoh, kamu saya berikan hak untuk merdeka dengan tempo waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, agar jelas. Kalau dia tak sanggup dalam 3 tahun, berarti kembali kepada status perbudakan biasa. Tapi dalam 3 tahun kalau dia bisa merdeka. Jadi Islam ini mengajarkan ke kita, setiap akad yang kita buat, perjanjian yang kita buat jelas-jelas. Dengan siapa, di mana, apa, sampai kapan, cicilannya berapa kali, itu jelas-jelas. Supaya jangan bertengkar kemudian hari. Supaya jangan jadi perselisihan antara kita. Jelas. Kapan perlu, tempatnya dia caranya begini, cash transfer, itu mesti jelas. Supaya apa? Karena kadang-kadang dengan cash itu ada masalah. Contoh, saya tinggal di Jakarta, yang akan melunasi di Pekanbaru. Berarti kalau tidak orang yang di Pekanbaru mengeluarkan ongkos, saya mengeluarkan ongkos menjemput. Belum lagi sewa hotel, belum lagi bawa oleh-oleh, belum lagi makan di perjalanan, belum lagi ojek dan segala macam. Banyak efek turunan. Jadi detail, buat akad itu detail, supaya tak terjadi pertengkaran, perselisihan di kemudian hari. Aqalluhu najmani wa hiya min jihati sayyidi lazimatun wa min jihatil mukatabi jaizatun. Paling minimal tagihannya itu 2 kali dibayar. Artinya bayar sekali, nanti bayar lagi sekali lagi, minimal. Tapi boleh lebih dari itu. Artinya minimal budak ini dikasih dia masa angsuran. Jangan diminta hanya sekali. Karena kalau sekali berat ya. Tapi kalau 2 kali boleh jadi dia punya waktu untuk mengumpulkan. Lebih dari itu lebih baik lagi. Semakin memudahkan, semakin baik. Semakin besar kemungkinan budak tadi merdeka. Wa ya min jihati sayyidi lazimah. Dari pihak tuan ini akad yang mengikat. Tapi dari pihak budak akadnya bersifat fleksibel. Jadi Bapak Ibu,
ada istilah yang biasa dipakai dalam akad, dan ini tak bisa diterjemahkan bahasa kamus, karena terjemahkan bahasa kamus nanti beda. Akad itu ada namanya syariat, akad lazim, ada akad jaiz. Apa artinya? Lazim ini bila kedua belah pihak sepakat memutuskan akad baru putus. Contoh jual beli, saya dah beli ke Pak Endang, setelah saya beli saya batalkan, Pak Endang terima, boleh saya ambil uang, barang saya balikkan. Tapi kalau jaiz, akadnya bisa hanya keputusan sebelah pihak. Contoh masalah perwakilan, kata pihak yang mewakilkan kepada wakil dia, kamu wakil saya, rupanya tengok di jalan nikahnya reputasinya tak baik, kamu saya batalkan, kamu saya pecat jadi wakil saya. Wakil tadi tak bisa memaksa, oh tak bisa Pak, tak bisa begitu, dia tinggal terima saja. Itu jaiz, satu pihak bisa membatalkan tanpa mesti kedua belah pihak membatalkan. Ini nggak bisa terjemahkan bahasa kamus, nggak dapat deh, karena bahasa kamus lagi artinya. Dalam masalah akidah ini lagi artinya. Makanya setiap ilmu punya istilah sendiri, sehingga belajar fikih, belajar tauhid, belajar ilmu-ilmu ini, ilmu nahwu, sharaf ini, setiap ilmu punya istilah sendiri, tidak bisa terjemah dengan kamus, tak dapat dia. Kenapa? Dia sudah dibuat kesepakatan para ulama, maksud tertentu dengan istilah-istilah itu. Maka anak pesantren itu kenapa dia bisa jadi alim, kenapa dia bisa berpikir sistematis? Sebab dia sudah diajarkan, dibimbing untuk bisa berpikir runut sistematis. Tapi orang pengajian kenapa tak bisa dia menjadi orang alim? Dia tak dapat sampai ke situ. Apalagi mau dia belajar orang salafi, takkan pernah jadi orang alim. Kenapa? Modelnya doktrin. Dia tak bisa berpikir kritis, tak bisa berpikir detail, runut, sistematis, tidak bisa. Wa min jihatil mukatabi jaizatun. Jadi dari pihak tuan bersifat lazim. Bila dia sekali mengatakan kamu hak merdeka, itu tak bisa dia menarik, tak bisa membatalkan sepihak. Tapi pihak budak jaiz. Apa maknanya? Budak ini bisa menerima akad mukatab, bisa tidak. Saya tak usah jadi budak aja selamanya, boleh. Tak kuat saya untuk membayar berapa cicilan itu, dan jadi saya terima, itu bisa. Meskipun tak setuju tuan dia. Ngerti? Jadi dua sisi itu punya kekuatan akad yang berbeda. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut sedikit. Al-Abdul Mukatab. Lanjut sedikit. Budak Mukatab. Ini saya tengok jam sini karena jam situ baru 6.15. Takut saya nanti terus-terus mengaji, rupanya sudah azan isya. Wal mukatab at-tasarrufu fima fi yadihi min al-mal. Amba mukatab tadi konsekuensinya, jika dia punya uang, dia boleh menggunakan untuk apa yang dia mau, tak mesti menjadi milik tuannya. Kalau budak secara umum, itu apa pendapatan dia untuk tuan dia. Tapi budak mukatab, begitu dia jadi mukatab, uang yang dia dapat, upahnya dapat, semua usaha dia dapat, itu berhak dia menggunakan untuk apa yang dia mau. Untuk cicilan, untuk makan dia, dan semacam boleh. Makanya saya tadi makmunan, dia mesti orang yang amanah, bisa dipegang, bisa komitmen. Wajibu ala sayyidi ayyadha anhu min mal kitabah ma yasta'inu bihi ala ada'i nujumil kitabah. Dan wajib harus bagi tuan untuk membantu si budak tadi cara memerdekakan dirinya dengan menggugurkan sebagian angsuran. Jadi supaya budak tertolong, tuannya mesti memberikan keringanan-keringanan. Karena boleh jadi budak kalau tak diberikan keringanan oleh tuannya, dia tak dapat untuk memerdekakan dirinya. Yang namanya tuan kan bisa memberikan berapa dia mau, tapi kalau dia memberikan keringanan, budak bisa merdeka. Wala ya'tiku illa bi ada'i jami'il mal. Dan budak tidak bisa merdeka kecuali dia lunasi semua nominal yang sudah disepakati. Jadi itu kira-kira turunan daripada Al-Kitabah tadi. Kalau dia punya harta, bisa untuk dia, bisa untuk mengangsur, memerdekakan dirinya, bisa dia untuk melakukan akad-akad, dan tuannya disuruh oleh syariat untuk membantu dia meringankan angsuran. Yang ketiga,
dia menjadi merdeka bila semua nilai yang disepakati sudah terpenuhi. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita azan Isya. Silakan. Jadi keringanan itu maksimal 1/4. Dijelaskan bahwa keringanan itu maksimal 1/4 dari total. 100, keringanan itu berapa? 25. Sehingga 75 yang wajib dibayar. Bagaimana kalau tuan itu dari awal kasih tahu, tiba-tiba di belakang kasih keringanan? Itu boleh, tidak masalah. Yang dari awal, pokoknya sekian. Pada belakangan dikasih kurang, boleh seperti itu. Cuma konsekuensinya dari syariat disuruh untuk memberikan keringanan. Begitu. Silakan, ada lagi. Silakan. Sampai akhir hayatnya dia budak, dan dianggap budak durhaka sama dengan anak durhaka ke orang tua. Makanya misalnya ada al-abdul abid, budak yang melarikan diri di tuannya, itu durhaka. Maka berbagai ibadah dia itu tak akan sempurna. Dia akan selesai urusan dia kalau balik pada tuannya. Sama dengan anak durhaka. Makanya budak tak boleh melarikan diri. Secara agama dia terikat, secara harta dia terikat. Baik, silakan ibu-ibu. Ada pertanyaan? Silakan, Bu. Tak ada? Bapak, ada lagi pertanyaan? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam sejak dahulu perbudakan itu diberikan banyak cara agar dia selesai. Sehingga kafarat-kafarat dalam syariat itu merdekakan budak. Kenapa? Budak ini adalah pola kehidupan yang sudah berlangsung sebelum Islam. Islam menyelesaikan masalah perbudakan, bukan membuat perbudakan. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, banyak sistem kehidupan sudah berlangsung, lalu kemudian oleh Islam ditata lebih baik. Termasuk masalah poligami. Perlu kita juga, poligami itu bukan dari syariat Islam. Tapi sebelum Islam datang sudah ada poligami. Dulu tak dibatasi. Mau istri berapa saja boleh, 100 boleh, 10 boleh, 20 boleh. Tapi datang Islam, poligami boleh, maksimal 4 istri. Poligami boleh, tapi tidak diperbolehkan seorang perempuan dinikahi dengan saudara kandung dia. Tak boleh nikahi dengan bibi dia atau keluarga dia. Itu contoh. Maka poligami itu bukan berasal dari syariat Islam, bukan Islam menyuruh, tapi sudah sistem kehidupan yang berlangsung sebelum Islam. Begitu Islam datang ditata lebih terhormat. Dan banyak syariat seperti itu, termasuk warisi. Dulu sebelum Islam bahkan orang yang tak ada hubungan kerabatan bisa saling mewarisi. Saya sedekat dengan Ustaz Khairul, saya akan akrab dia di dunia ini, mungkin saya paling akrab dengan dia. Meninggal dia, saya bisa mewarisi dia, dan sebaliknya begitu. Itu namanya al-wala, sama dengan perbudakan tadi. Begitu Islam datang ditata. Yang boleh cuma hubungan nasab, hubungan pernikahan, kemudian perbudakan tadi. Itu perlu kita pahami dengan baik, sehingga jangan sampai kita mudah menuduh Islam ini agamanya perbudak manusia. Bukan. Islam justru membebaskan manusia dari perbudakan.